Mereka keren-keren banget, gue suka Keren. banget fansnya bulu tangkis Indonesia karena apa? Mereka itu knowledge-nya itu tuh bener-bener dalam dan sangat fair sekali Iya, dalam bener. berbagai pihak mengenai bulu tangkis ini gitu. Iya, kadang-kadang tuh gue juga suka nonton berapa kali kalau misalnya di Olimpik ya. Yes, kan sebelumnya kan kita tahu ada The Minions alias Marcus Kevin. Sebelumnya ini menduduki peringkat 1 dunia cukup lama, yaitu tepatnya dari 16 Maret 2017 yang akhirnya baru digantikan oleh pasangan Indonesia juga, tau gak sih? Terlepas daripada dia ini pemain Indonesia gitu ya, tapi kita mencoba, opini gue pribadi, gue mencoba fair aja ya. Tapi menurut gue The Minions ini memang semoga aja kita harapkan ya di 2023 ini dia penampilannya bisa lebih konsisten lah gitu. Oke, mentalnya gimana tuh dia? Kalau mentalnya ini agak-agak sedikit sensitif ya kalau ngomongin soal mental buat Selamat sore semuanya, hari ini kita balik lagi, tapi tahu nggak? Kita hari ini nggak bahasin bola. Sekarang kita hari ini tuh pengen mau bahasin bulu tangkis. Tapi sebelum kita go any further, nama gue Shannon dan gue Venilia Agik yang bakalan nemenin kalian semua di atas bintang. Selalu ada bintang yang lebih bersinar. Ya, ini adalah episode yang kita tunggu-tunggu, tepatnya Shannon, karena Shannon sangat menyukai cabang olahraga badminton ini. Nah, kita ingin membahas mengenai cabang olahraga badminton karena dari kemarin-kemarin kita ngomongin sepak bola terus gitu kan ya. Bener. Sekarang harus ada perubahan sedikit lah biar subscribernya T10 TV ini juga seneng dong ya, karena Iya. kan subscribernya T10 TV nggak cuma sepak bola, badminton juga, tenis iya, F1 juga, dan Iya, juga kan? cabang olahraga lainnya juga kan. iya bener, kita Bener harus banget. ngobrol semua olahraga yang lagi terjadi di dunia ini. Setuju banget. Nah, jadi hari ini kita bahasin bulu tangkis. Yes. Nah, sebenarnya guys, maaf ya saya juga jarang nonton bulu tangkis, apalagi saya orang Australia. Iya. Saya belum terlalu paham sama bulu tangkis, tapi apa yang saya senangnya dari bulu tangkis, ada berapa orang Indonesia yang sukses di olahraga ini. Setuju banget, dan jangan dilupakan juga fans-fansnya bulu tangkis. Mereka menamakan dirinya nih ya di Indonesia adalah badminton lovers. Mereka keren-keren banget, gue suka Keren. banget fansnya bulu tangkis Indonesia karena apa? Mereka itu knowledge-nya itu tuh bener-bener dalam dan sangat fair sekali Iya, dalam bener. berbagai pihak mengenai bulu tangkis ini gitu. Iya, kadang-kadang tuh gue juga suka nonton berapa kali kalau misalnya di Olimpik ya. Yes. Nontonin pemain bulu tangkis untuk Indonesia tuh kayak bikin gue lebih aman ya, kayak santai, kayak wah ini kayaknya kayak proud banget nontonin. Apalagi kalau misalnya kita nontonin timnas Indonesia di bola, sepak bola, kadang-kadang kan kita tegak atau aduh suka kesel aja liatin ya. Tegang. Oke. Tegang, oke, Oke. tegang. Oke ya, Iya, tegang iya, ya. iya, iya. Iya, sebenarnya agak tegang. Tapi itu, tapi kalau bulu tangkis itu emang salah satu olahraga. Pas kita nonton tuh kita bisa jadi proud. Yes, bener banget. Karena apa? Apalagi nih, yang gue suka banget adalah kita membahas misalkan adalah ganda putra Indonesia. Waduh, ini sekian tahun nih Indonesia dari nomor ganda putra ini memang selalu memberikan dominasi yang luar biasa di bulu tangkis dunia, tau gak sih? Oh iya. Yes, benar banget. Kan sebelumnya kan kita tahu ada The Minions alias Marcus Kevin. Sebelumnya ini menduduki peringkat 1 dunia cukup lama, yaitu tepatnya dari 16 Maret 2017 yang akhirnya baru digantikan oleh pasangan Indonesia juga, tau gak sih, di Desember kemarin ini. Wah gila. So, jadi sebenarnya tuh di yang Minion ini nggak ada ranking ya? Nah, yang Minion saat ini memang merosot turun, tapi tadinya Minions ini tuh terlama menduduki peringkat 1 dunia sebagai men's double gitu. Itu ada sponsor yang masuk ya? Kayaknya ada sponsor nih. Ini, kayaknya dari Daihatsu Indonesian Masters nih. Katanya pengen mau endorsean, akhirnya ada bule yang hosting, bahasin tentang bulu tangkis. Maaf ya, saya kasih dulu ke agent saya nih. Oke, kita balik lagi nih ngebahas kenapa sih tadi gue bilang nih ya bahwa kita di ganda putra ini nih memang selalu mendominasi. Dunia pun mengatakan hal tersebut. Bahkan di BWF ranking saat ini yang menduduki nomor 1 ranking dunia untuk ganda putra ini adalah Fajar Rian. Sebelumnya tadi gue udah mention juga kan, The Yes. Minions gitu kan. Minions. Nah, tapi kalau kita ngomongin Fajar Rian ini ya, mereka sebelum akhirnya mendapatkan ranking 1 dunia di 2022 ini penampilannya gokil banget, tahu nggak sih?
luar biasa. Dari 14 turnamen BWF World Tour nih, mereka ini bisa lolos 8 kali ke final. Loh, emang kalau jadi 8 bisa menang juga, bisa Ya juara? iyalah, 8 kali ke final. Lo tahu nggak, dari 8 tersebut mereka ini 4 kali jadi juara, yaitu di Swiss Open, di Indonesia Master, Malaysia Master, terus juga ada di Denmark Open juga gitu. Nah, selebihnya 4 lainnya mereka ini runner up. Saat ini juga ada Indonesia Master nih di 2023 kali ini. Nah, kalau kita ngomongin soal Indonesia Master di 2023 kali ini, ya mungkin aja karena pada saat kita rekaman saat ini mereka sedang menjalankan babak penyisihan atau group stage nih. Oke. Dan mungkin aja mereka akan ketemu sama The Minions alias Marcus sama Kevin. Oke, jadi itu dua Indonesia head to head ya? Ya, mungkin aja mereka berdua ini akan ketemu nantinya Nah, menurut lo gitu. siapa yang menang nih? Kalau menurut gue Fajarian sih, apalagi kalau kita ngomongin sama The Minions belakangan ini, dari dia peringkat 1 kemudian dia lengser, kan tentu ada proses gitu kan ya. Dan kita lihat memang terlepas daripada dia ini pemain Indonesia gitu ya, tapi kita mencoba, opini gue pribadi, gue mencoba fair aja ya. Tapi menurut gue The Minions ini memang performanya agak menurun alias menurun drastis ya, bukan agak. Ini opini gue pribadi, mungkin kalian tidak setuju dengan opini gue, nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar karena ini adalah opini pribadi, bisa aja berbeda. Bisa aja mungkin menurut Shannon dia performanya masih bagus-bagus aja nggak sih gitu. Iya. Tapi kalau belakangan ini ya, kalau kita ngomongin soal The Minions, kayak kemarin lah di India Open gitu, permainannya itu mudah banget terbaca sama lawan. So, jadi siapa sih yang lebih tua? Yang lebih tua, yang lebih senior itu adalah, kalau kita ngomongin Fajarian sama The Minions, pasti The Minions. Mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak karena lebih lama juga ibaratnya di dunia bulu tangkis dibandingkan Fajarian. Tapi bukan berarti yang pengalamannya lebih sedikit itu tidak bisa jadi ranking 1 dunia. Terbukti dari Fajarian kan, yang sekarang dengan performa konsistennya dan staminanya yang oke banget, ini dia juga kenapa bikin mereka ada di nomor 1 dunia saat ini. Karena juga ngomongin soal stamina, belakangan juga stamina dari The Minions ini menurun gitu. Nah, So, jadi itu lebih kayak ke entar kalau misalnya kita lihat ini dua Indonesia go head to head, itu emang sebenarnya senior lawan youth ya? iya, senior lawan junior ibaratnya. Junior, Tapi ya. belum tentu loh, bukan berarti senior yang akan menang. Ini akan menjadi, iya. iya, kalau All Indonesian Final ini akan menjadi pertandingan perlombaan yang seru ibaratnya ya. Iya, kita juga sering liatin itu di tenis juga. Yes. Karena ada banyak yang anak-anak muda sekarang aja di Australian Open malah menang tuh lawan semua yang senior-seniornya. Iya. Kan, Nadal. Tapi juga malah bahasin tenis ya. Iya, nggak apa-apa Tapi dong. itu cuma contoh aja, emang Yes. bisa aja yang senior bisa menang untuk experience-nya. Ya. Tapi kalau misalnya youth itu junior bisa juga bisa bikin upset. Iya, benar banget. Dan apalagi juga kalau kita ngomongin kayak tadi lo ngebahas soal tenis terus gitu, di bulu tangkis juga rata-rata yang muda ini tuh udah bisa keep up sama yang para senior gitu. Kalau kita lihat dari skillnya gitu, meskipun mereka muda tapi mereka udah perlahan-lahan naik. Itulah yang kita bisa lihat di Fajarian. Tapi selain itu ya, selamat ya untuk Fajarian, akhirnya di bulan Desember kemarin berhasil menjadi nomor 1 ranking dunia untuk ganda putra. Ini dari tadi kita bahas tapi kita nggak ngucapin selamat ya. Iya. Selamat dong. Waduh. Indonesia Raya. Indonesia. Yang tadi Indonesia digantikan oleh Indonesia, dan jangan lupa juga saat ini The Daddies alias Ahsan Hendra berada di peringkat ketiga dunia tuh. 1 dan 3 ganda putra bulu tangkis Indonesia dong. Oke, Keren gak tuh? keren banget lah. Ya Tapi ini kan? mereka baru turun 1 ya? Kenapa? Mereka baru turun 1 ya? Tadinya mereka di posisi kedua maksudnya kan, Kedua, gitu. iya. Terus Tapi gitu sekarang mereka lagi turun ada 1. Aaron Chia Iya. sama So Woo-yik, ya, pasangan tim Malaysia. Oke. Bener banget. Nah, kalau ngomongin soal Aaron Chia sama So Woo-yik ini juga memang dia ini merupakan pasangan yang gokil juga sih penampilannya di bulu tangkis, dan juga sering sekali menyulitkan pasangan Indonesia nih, pasangan yang satu ini. Jadi wajar-wajar aja dia saat ini ada jeda, yaitu berada di urutan kedua ranking dunia untuk ganda putra saat ini. Yap, tadi nomor 1 adalah Fajarian, nomor 2 Aaron Chia dan Choi Woo-yuk, dan juga urutan ketiga adalah The Daddies alias Hendra Ahsan. Dan juga kalau kita bergeser sedikit, mungkin kita akan membicarakan mengenai bulu tangkis dari segi tunggal putra, Tunggal putra. men's single. Men's singles. Yes. Oke. Kalau kita ngomongin soal tunggal putra, ada Indonesia di sana urutan kedua dan 3, yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan juga Yes. Jojo alias Jonathan Christie.
Oke, so jadi itu yang ranking kedua sama ketiga. Anthony Yes. lagi di kedua, Jonathan ketiga. No, Nah, Victor Axelsen, ya Anthony kedua, ketiga Jojo alias Jonathan Christie. Yang Oke. pertama ini adalah Victor Axelsen. Well, oke, so jadi itu chances untuk Anthony. Gue mau nanya nih, Ya. sebagai orang yang pengen mau belajar bulu tangkis ya. Yes. Kalau misalnya ini Anthony cuma berapa points doang di bawah Victor Alexen? ya ini beberapa poin tapi kalau di bulu Axelsen, sorry. ya Victor Axelsen. Kalau beberapa poin ini kelihatannya kan kayak sedikit gitu kan ya, mungkin kalau bagi kita yang awam dengan badminton, tapi ini untuk mencapai poinnya Victor Axelsen ini sangat sulit banget, dibutuhkan jam bermain yang tinggi dan juga harus menang berkali-kali untuk ikut turnamen gitu. Oke. Dan mungkin aja agak sulit untuk Anthony Sinisuka Ginting karena beberapa waktu lalu dia sempat cedera juga kan Oke. gitu. Nah, kalau ngomongin soal tunggal putra, ini gokil emang. Pebulu tangkis Denmark satu ini Victor Axelsen tuh lagi di peak performnya, tapi sayang nih dia nggak bisa ikutan di Indonesia Master kali ini. Padahal Wah, banyak kenapa tuh? banget fans bulu tangkis Indonesia menginginkan untuk lihat penampilan dari Victor Axelsen karena mukulnya buset cepet banget, terus gitu speednya itu tuh bisa di atas terus gitu. Gokil sih pemain yang satu ini. Tapi ini juga bisa bagus untuk pemain-pemain yang orang Indonesia juga kan. Yes. Bisa tambahin poin biar bisa close down gapnya sama Victor Axelsen ya. Axelsen biar bisa Iya. nutup gapnya maksudnya sama Victor Iya. Axelsen. Ya ini kesempatan juga sih memang dengan tidak adanya Victor Axelsen ada hal positif juga untuk kita Hal ya positif seenggaknya juga, ya iya. gitu ya. Gue liatnya segitu sih. Iya. Oh, Axelsen beneran gak datang nih. Iya Wah, gitu. itu bagus dong. Iya padahal dia ditunggu-tunggu banget sih. Gue yakin Iya. banget ya kalau lo ngelihat dia main pasti kayak wow, kok bisa kayak gitu nih orang mainnya gokil. Pasti lo akan bilang kayak gitu. Tapi tadi lo nanya kan kenapa dia nggak datang di Indonesia Master kali Iya. ini. Jadi dia tulis di sosial media pribadinya bahwa staminanya dia tidak memungkinkan untuk datang ke Indonesia Master. Karena kan kita tahu bahwa turnamennya itu di BWF World Tour ini tuh tight sekali gitu. Kayak mereka misalkan kayak Fajarian deh baru selesai di Malaysia Open langsung harus main lagi di India Open yang jedanya itu cuma berapa hari ibaratnya kayak gitu. Terus India Open selesai sekarang mainnya di Indonesia Master lagi, itu terlalu mepet gitu dan agak sulit ibaratnya untuk para pebulu tangkis itu catch up, tahu nggak sih? Nah salah satunya adalah si Victor Axelsen ini, daripada dia main datang tapi ternyata juga performanya tidak maksimal, jadi dia memilih untuk tidak main karena staminanya juga yang kurang. So, jadi Victor Axelsen itu udah ya 29 tahun, tapi itu bukannya di bulu tangkis udah apa ya prime-nya dia nggak sih? tahun Iya, ini? iya sih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal bulu tangkis ya banyak yang kayak early 30 itu kayak dibilang akan menurun dan bla 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 segala macam. Tapi sebenarnya enggak juga, dan Victor Axelsen membuktikan hal tersebut gitu. Iya, kalau ya lo liatin Ronaldo, dia kan slowdown-nya baru 36 ya umurnya. Iya gitu, jangan kan Ronaldo deh, kita lihat pasangan Indonesia, ganda putra Indonesia aja, Benar. The Daddies, udah umur berapa tapi justru malah naik lagi. Awalnya sempat turun gitu kan, tapi ternyata dia bisa dibilang saat ini lagi di golden age-nya lagi Golden gitu loh, age. comeback lagi gitu kan. Iya. Nah tapi tadi kan kita sempat ngebahas mengenai Anthony Sinisuka Ginting yang saat ini berada di urutan kedua, dan urutan ketiga untuk tunggal putra adalah Jojo alias Jonathan Christie. Ini kalau gue pribadi nih ngomongin Jojo, gue suka sama Jojo gitu ya. Tapi gue lihat performanya Jojo ini tuh naik turun agak kurang konsisten. Kurang konsisten. Gitu. Semoga aja kita harapkan ya di 2023 ini dia penampilannya bisa lebih konsisten lah gitu. Oke, mentalnya gimana tuh dia? Kalau mentalnya ini agak-agak sedikit sensitif ya kalau ngomongin soal mental buat Jojo. Kalau menurut gue pribadi, mentalnya ini tuh dia sebenarnya ada mental juara. Tapi untuk jadi seorang fighter ini kan berbeda ya gitu. Oke. Mungkin untuk Jojo gue agak kurang ngelihat itu kalau dibandingkan fighter antara Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie. Gue lebih ngelihat itu ada di Anthony Sinisuka Ginting. Oke, itu kenapa mereka emang Anthony emang di kedua ya? Yes, cuma di satu atas doang. ya, Iya. di atasnya Jojo saat ini. Tapi kita harapkan semoga performa Jojo di 2023 ini konsisten dan juga lebih baik, dan kita harapkan tentunya untuk seluruh pebulu tangkis Indonesia di 2023 ini bisa semakin meningkat lagi nih. Amin, semoga Yoi. Indonesia Raya. Indonesia Raya dimanapun
apapun itu turnamennya ya, kita harapkan dan jangan dilupakan juga ya. Jadi ada Indonesia Master saat ini dan nantinya juga ada Indonesia Open juga pastinya. Dan kalau ngomongin Indonesia Master dan juga Indonesia Open nantinya nih, di Indonesia itu tuh terkenal banget dengan fans bulu tangkisnya yang gokil. Ini bukan dari gue doang nih, tapi dari para pebulu tangkis dunia itu kenapa sih mereka suka banget main di Indonesia sekaligus takut banget main di Indonesia? Gara-gara atmosfernya. Atmosfernya gokil dan juga ya itu tadi, badminton loversnya itu tuh fair banget. Fair. Jadi kalau ibaratkan pemain bulu tangkis Indonesia lagi kurang penampilannya, mereka akan terang-terangan bilang itu. Nah kalau ibarat kata misalkan pemain dari Denmark lagi bagus penampilannya, mereka akan terang-terangan untuk support si pemain tersebut. Dan itu yang kadang juga bikin deg-degan, tau gak sih? Iya benar. Gitu. Well, ini seru banget ya, dan jangan dilupakan juga bahwa banyak banget nih kalender bulu tangkis di 2023 ini yang sayang pastinya untuk dilewatkan. Nah, kayaknya kita sudahi dulu kali ya pembahasan ini. Kita sudah, ini saya udah pengen banget nih nonton bulu tangkis pas pulang. Kita langsung beli tiket Indonesia Master kali ya. Harus dong, harus support semua pemain-pemain Indonesia. Yes, setuju sekali. By the way, jangan lupa ya kalau misalkan kalian ada saran atau pengen kita ngebahas cabang olahraga apa sih, langsung tulis di mana? Di komen dan jangan lupa pencetin tombol alarm. Notification. Notification salah terus gue. Kelihatannya kayak alarm, sorry guys. Tapi oke guys, so jadi sampai jumpa dari saya, namanya Shannon Santora dan gue Venilia Agik. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share linknya, dan kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. See you guys.